adik-adik, hari ini kan hari Minggu. Sudah waktunya kita untuk sekolah Minggu, memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Tapi sebelum contoh sekolah saya ajak adik-adik bernyanyi, contoh mau tanya dulu nih kabar adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau contoh tanya gimana kabar adik-adik di rumah, adik-adik semua jawabnya dengan suara yang keras ya, di rumah ya, oke? Contoh tanya adik-adik semuanya nih, apa kabar adik-adik semuanya? Nah, saya yakin dan percaya kita semua di rumah pasti sehat dan Luar biasa. Benar sekali adik-adik, kalau ada adik-adik di rumah yang sakit, contoh semua langsung doakan supaya cepat sembuh ya. Terus minggu depan bisa ikut sekolah minggu lagi. Oke, sekarang karena hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita happy memuji Tuhan, sekolah minggu, bernyanyi untuk Tuhan. Ayo berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Karena kita happy, kita nyanyikan satu lagu Happy ya, happy ya. Ikuti gerakan contoh malam saya dan penuh semangat. Puji Tuhan lagi, kita mau doa dulu ya. Ayo semuanya bersikap berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, ikuti doa Lose ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. kami bersyukur, Kami bersyukur, kami bisa mengikuti sekolah minggu. sekolah minggu. Tuhan, Tuhan, berkati kami berkati kami dari awal dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. amin. Amin. Nah, adik-adik kita harus tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan menyanyikan lagu Mentega dan Roti. Kita lagu ini dengan semangat ya adik-adik. Gerakan kami. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Kau temanku,
kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Sama seperti roti dan mentega, celana dan baju, kita tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena kita punya kasih Yesus dalam hidup kita semua. Oke adik-adik, kita sudah nyanyi 2 lagu nih. Adik-adik di rumah masih semangat gak ya? Kalau saya masih semangat gak? Semangat dong Santa. Wah, kalau saya aja masih semangat untuk memuji Tuhan. Contoh juga masih semangat. Contoh sama Loser, yakin adik-adik di rumah pasti juga masih semangat. Karena adik-adik semua masih semangat memuji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Burung Pipit Tidak Menabur. Adik-adik tahu nggak? Burung pipit itu tidak pernah menabur, tapi Tuhan tetap beri makan. Terus bunga bakung di padang tidak pernah memintal, tetapi Tuhan tetap dandani. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara dan berkati kita semua. Ayo adik-adik tetap berdiri, kita nyanyikan lagu ini dan tetap ikuti gerakan kami ya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu lagi ya. Kita harus tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Ikuti kami dengan semangat lagi ya. tiba bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk yang diam, duduk yang tertib, gak boleh ganggu kokonya, cicinya atau titinya ya. Harus dengarkan firman Tuhan yang baik. Nanti contoh Palose akan tanya cerita apa yang disampaikan hari ini. Jadi adik-adik semua harus bisa jawab, oke? Kalau gitu silakan duduk yang baik dan selamat mendengarkan firman.
Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Contoh Yani di Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, hari ini tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah semangat memuji Tuhan. Nah, saatnya kita akan memudahkan cerita. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti contoh berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami telah memuji Engkau, bersorak kepada Engkau, dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami mengerti, memahami cerita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah semangat memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita. Namun hari ini kita bercerita tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahannya. Nah, adik-adik, pada suatu ketika Tuhan Yesus dan para murid-muridnya datang ke bait Allah. Dan bukan hanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya saja loh yang datang. Ada banyak para imam-imam, orang-orang kaya, bahkan orang miskin pun datang ke sana untuk memberikan persembahan mereka di bait Allah. Lalu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di bait Allah, maka Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang datang ke sana loh. Yang pertama, Tuhan Yesus memperhatikan orang kaya itu. Tuhan Yesus memperhatikan orang kaya itu waktu orang kaya itu memberikan persembahannya di peti yang telah disediakan di bait Allah. Pada saat itu, tempat persembahan, mereka menyediakan satu peti untuk tempat persembahan, dan maka mereka akan memberikan persembahan mereka di dalam peti itu. Lalu Tuhan Yesus memperhatikan orang kaya itu memberikan persembahan mereka di peti itu. Lalu ada juga seorang janda miskin. Janda miskin ini adalah seorang ibu-ibu yang sudah pernah menikah dan dia tidak punya suami, dan dia juga miskin. Jadi dia juga datang memberikan persembahannya di bait Allah. Walaupun dia miskin, walaupun dia nggak punya apa-apa, tetapi orang janda miskin ini dia selalu datang memberikan persembahannya di bait Allah, dan dia juga memberikan persembahannya di peti yang sama yang diberikan oleh orang kaya tadi dan juga orang miskin ini. Bahkan di peti yang sama juga bersama-sama mereka memberi persembahan di situ. Lalu Tuhan Yesus memuji orang kaya, orang miskin ini, adik-adik. Dia memuji bahwa yang diberikan janda miskin ini lebih besar nilainya daripada yang diberikan oleh orang kaya ini. Tapi sebenarnya kalau kita melihat nilai uang yang dikasih oleh orang kaya ini lebih besar daripada nilai yang dikasih oleh janda miskin ini. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus memuji janda miskin ini? Karena janda miskin ini dia memberikan seluruh yang dia punya, atau seluruh nafkahnya dia dipersembahkannya untuk Tuhan. Dia persembahkan di bait Allah. Kalau dia sudah memberikan, dia berikan waktu itu adalah 2 peser uang di kotak atau di peti yang telah disediakan. Bahkan ketika dia sudah memberikan 2 peser itu, dia nggak punya apa-apa lagi, dia nggak punya uang lagi, dia nggak bisa beli makan lagi. Tetapi janda miskin ini percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan mencukupkan kebutuhannya. Walaupun dia nggak memiliki apa-apa lagi, dia sudah memberikan semua nafkahnya dipersembahkan di bait Allah. Dia percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan kebutuhannya. Sedangkan orang kaya ini, mereka memberi dengan kelimpahannya. Walaupun dia memberi lebih banyak nilainya daripada janda miskin ini, maka dia masih punya uang lagi, masih banyak hartanya lagi. Dan juga orang kaya ini dia memberikan dengan kesombongan.
dia memberikan persembahan dia dengan sombong, dengan kelimpahannya. Nah, adik-adik, apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Yang pertama adalah kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita beribadah, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh setengah-setengah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita beribadah sama Tuhan, kita bernyanyi, harus bernyanyi dengan kalau dibilang contoh atau lause, kita berdoa dengan semangat ya. Berarti adik-adik juga harus semangat. Nggak boleh loyo-loyo, nggak boleh santai-santai, tapi kalau semangat harus semangat. Kita tidak boleh setengah-setengah kalau memuji Tuhan. Jadi seperti janda miskin tadi, dia memberikan seluruh nafkah hidupnya, berarti hidupnya juga dia serahkan untuk Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus kita mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh setengah-setengah, dan kita tidak boleh sombong seperti orang kaya tadi. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati, memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Nah, sekian cerita hari ini, dan sebelum kita menutup, kita baca ayat hafalan kita dulu ya. Mari adik-adik ikuti contoh ya, ada di slide juga, diperhatikan di Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-9. Oke ya. Contoh bacakan dulu sekali lagi, nanti adik-adik ikuti contoh ya. Amsal 22 ayatnya yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Oke, ikuti contoh ya. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, sekian untuk cerita hari ini. Yuk, sekali lagi sebelum kita menutup cerita kita, mari kita berdoa. Ikuti contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua agar kami anak-anak-Mu mempersembahkan seluruh hidup kami untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai ketemu di gereja nanti. Dah. Adik-adik, tadi udah dengar cerita firman Tuhan yang disampaikan kan? Nah, gimana adik-adik? Tadi kan kalau adik-adik mendengarkan dengan baik, pasti bisa jawab nih ceritanya tentang apa. Ayo, tadi ada tentang seorang ibu janda loh adik-adik. Ibu janda nih ngapain ya? Ayo, yang bisa jawabnya teriak dari rumah dengan suara keras yuk. Wah, adik-adik semua luar biasa. Berarti tadi adik-adik mendengarkan dengan baik. Ibu janda yang miskin ini, dia memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun ibu janda miskin, gak punya apa-apa, tetapi dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dia memberikan seluruh nafkah hidupnya, dia berikan persembahannya itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti ibu janda yang miskin ini, walaupun dia gak punya apa-apa, tapi dia memberikan yang terbaik. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan, kita harus sama seperti ibu janda ini ya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan hidup kita, hati kita, untuk percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, koko cici, contoh rose, guru-guru di sekolah. Kita harus menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, karena hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang tiba bagi kita untuk tutup ibadah sekolah minggu kita. Ayo berdiri semuanya. Berdiri sekali lagi. Kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus Kupanggil. Ikuti gerakan kami ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh.
ibadah sekolah minggu kita. Ayo kita mau doa, sikap doa yang baik ya. Ikuti doa contoh dengan pelan-pelan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji Tuhan dan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu offline jam 4 sore ya. Nanti ketemu lagi sama contoh sama Lose. Dan nanti kita ketemu juga sama teman-teman yang lain. Kalau gitu, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati.